Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Oma, adik-adik, anak-anak sekalian, dimanapun saat ini berada. Senang saya menjumpai kembali dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa 31 Oktober 2023. Kita sudah ada di penghujung akhir bulan ke-10 tahun 2023. Dan saya mengajak kita menutup rangkaian bulan keluarga ini, khususnya di GKI 5, dengan merenungkan sebuah tema selalu rindu memuliakan Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana kita hidup sebagai keluarga Tuhan, bagaimana kita harus senantiasa menyadari keberadaan kita, hidup harus dengan selalu memuliakan Tuhan menjadi tujuan hidup kita sebagai keluarga Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar permenungan tema ini, saya pilihkan dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang terus Engkau curahkan bagi kami sampai saat ini. Dan kami akan mengakhiri bulan Oktober 2023 ini dengan bersama-sama baca merenungkan firman-Mu. Tuhan bersabdalah kepada setiap anak-anak-Mu, dan biarlah ini menjadi kekuatan, sukacita, dan arah hidup kami sebagai orang-orang yang hidup sebagai keluarga Allah. Mohon pertolongan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya baca ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibu Bapak sekalian, ini adalah rangkaian nasihat Yesus, ajaran Yesus yang dirangkai dalam khotbah di bukit yang ditulis oleh Injil Matius. Ayat ini menjadi ayat-ayat yang sangat terkenal, dan mungkin sebagian kita tahu, bahkan anak-anak pernah juga mendengar tentang orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Melalui nasihat atau ajaran ini, Yesus mau mengatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Allah, keluarga Allah ini, mestinya hidup sebagai garam dan terang. Garam mempunyai fungsi bukan hanya memberi rasa mengasinkan, tetapi juga bisa menjadi pengawet agar kehidupan atau sebuah makanan tidak serta-merta cepat rusak, tetapi bisa bertahan lama, gitu ya. Asinan misalnya, contoh itu salah satu menggunakan garam supaya makanan itu juga awet, tapi mempunyai juga nilai lebih yang bermanfaat. Menjadi terang juga adalah sebuah ajaran yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berdampak, bermanfaat, berguna bagi sekitar kita. Ibu Bapak dan anak-anak sekalian, perintah Yesus ini sudah sangat jelas bahwa kita sebagai keluarga Allah harus menjadi garam dan terang, artinya memberikan sebuah dampak kegunaan bagi dunia sekitar kita, terutama dengan banyaknya hal-hal yang membuat kehidupan menjadi tidak baik. Hidup dalam kegelapan karena dosa, karena korupsi, dan berbagai perbuatan dosa keji lainnya. Menjadi garam artinya menjadi sesuatu yang memberi manfaat. Bahkan Yesus tadi kalau kita baca dari ayat yang bagian awal perikop ini, ayat ke-11 kali bahkan dikatakan ketika kita tidak berguna, maka kita akan dibuang dan diinjak. Artinya ketika keberadaan kita tidak berguna, maka kita tidak akan bisa memberi impact. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memberi impact, bukan hanya membutuhkan kita keberanian, kepedulian melihat ketidakadilan, kegelapan,
ataupun juga kegelapan karena berbagai perbuatan keji dosa yang berlalu begitu saja, tetapi ketidakmauan kita untuk mengatakan yang baik, baik, mengatakan yang buruk, buruk. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita perhatikan sampai sejauh mana kita bukan hanya peka tetapi peduli dan berani. Nah, ini menjadi sebuah pengingat kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, keluarga Allah, kita harus benar-benar menjadi garam dan terang. Tujuannya apa? Bukan supaya kita hebat, Tuhan, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi kalau kita menjadi garam dan terang itu bukan menunjukkan bahwa kita pintar ngomong, kita punya keberanian, kita punya kepedulian. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah dengan ketika kita melakukan hal yang baik, yang benar, berdampak, berguna, itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini menjadi sebuah pengingat kepada kita kalau selama ini mungkin kita menjadi orang-orang yang begitu peka, peduli, dan berani. Sehingga kita menjadi hebat. Wah itu loh, kalau ngomong casis. Oh itu loh orangnya baik, peduli, tetapi semua ujung-ujungnya menunjukkan kehebatan diri. No, hati-hati, bisa terjerumus. Bisa jatuh di dalam penyesalan, kekecewaan, ataupun bahkan sakit hati dan kemarahan ketika kita tidak mendapatkan apresiasi sanjungan itu. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, maka ketika apa yang kita lakukan yang baik itu, ketika kita menanggung resiko, kita tidak akan menjadi mundur, tidak menjadi patah semangat, patah arang. Tapi kita akan terus berani menjadi garam dan terang dunia. Terus melakukan hal-hal yang baik meskipun dikecewakan, dilukai, ditolak. Kita terus juga akan memberikan manfaat dampak ketika apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya. Mari, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, kita bersama-sama menjalani peran kita saat ini masing-masing untuk anak-anak yang masih sekolah, terus belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, agar bisa memberikan nilai yang bagus, bahkan ikut berbagai kegiatan yang bisa menghasilkan prestasi yang baik, membawa nama baik sekolah, nama baik orang tua, keluarga, dan yang utama itu semualah cara kita memuliakan Tuhan. Ingat sekali lagi, apapun prestasi yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu rindu memuliakan Tuhan dalam hal apapun yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami bersatu hati merenungkan dan membaca firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami terus sungguh-sungguh hidup sebagai garam dan terang dunia, sebagai identitas kami, sebagaimana kami hidup sebagai keluarga Tuhan, sebagai anak-anak Allah di tengah dunia ini, bukan untuk menunjukkan kehebatan kemampuan kami, keberanian kami Tuhan, tetapi kami rindu menyatakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dimanapun Tuhan menempatkan kami saat ini untuk anak-anak yang masih belajar, berikan mereka kesungguhan, ketekunan, sehingga dapat mengerjakan setiap tugas belajarnya, bahkan berprestasi, dan bisa menghasilkan banyak hal yang baik, membanggakan, membahagiakan orang tua, sekolah, keluarga, bahkan gereja. Itu semua menjadi cara Tuhan mereka memuliakan nama Tuhan. Juga berkati para orang tua, dengan segala usaha, karya pekerjaan mereka juga boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka. Itu pun cara mereka juga memuliakan nama Tuhan. Terlebih juga kami, para jemaat Tuhan di gerejamu, GKI Delima, kami bergandengan tangan, saling menopang, menguatkan, saling mengisi, melengkapi, untuk bersama-sama mendukung berbagai pelayanan kegiatan di gereja Tuhan, baik pelayanan-pelayanan untuk peribadahan, pelayanan-pelayanan kegiatan, baik untuk kepanitiaan, dan juga berbagai pelayanan komisi, bahkan pelayanan gereja Tuhan dengan berbagai rangkaian program 40 tahun GKI menuju 40 tahun GKI Delima, menjadi kesempatan yang baik kami juga boleh menjadi garam dan terang dunia. Bapak, saat ini kami teringat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan usia lanjut, untuk Oma Maria Bambang, untuk Ibu Trisna Ningsih, untuk Oma Theo, Oma Heni Cahya, Oma Sylvia Intan, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin, Bapak Sugono Mahargono, Ibu Nani Mahargono,
Ibu Nani Pangestu, Ibu Simuihar, Ibu Sumiati, dan yang lainnya yang belum bisa kami sebut satu persatu. Kiranya limpahan kasih setia Tuhan tetap menguatkan mereka, tetap setia dan sungguh-sungguh menjalani kehidupannya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Saat ini kami bersehati berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 30 Oktober. Ada Ibu Natalia Teja Laksana, ada Bapak Octavianus, Saudara Theophilus Nathanael, dan pada tanggal 31 Oktober ada Calvin C. Yanto, Jenis Ardelia, Rian Cornelius Gani, Jessica Atalia Pangaribuan, Marintan Pangaribuan, Rita Berlina Reformina Sipahutar, ada Karisa Pujianti Tan, biarlah pertambahan usia 1 tahun lagi untuk saudara-saudara kami ini, membuat mereka terus bersyukur dan makin setia kepada Tuhan. Yang mendoakan agar kehidupannya terus dilimpahi berkat kasih Tuhan, hidup mereka dipenuhi dengan kedamaian, kesehatan, dan juga kelimpahan berkat untuk segala kebutuhan kehidupan mereka. Berarti kehidupan dalam studi pekerjaan, dalam keluarga rumah tangga, dan dalam kehidupan bersama kami sebagai jemaat-Mu GKI Kelima. Akhirnya kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sudah memasuki masa kontestasi politik yang semakin mengerucut, di mana sudah ada 3 pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan juga ada Prabowo Subianto dan Gibran. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang sudah mendaftarkan diri, tetap senantiasa menjunjung tinggi asas-asas kerukunan, kedamaian, supaya dalam proses-proses tahapan selanjutnya Tuhan, kontestasi politik ini berjalan dengan aman, dengan rukun, dengan damai. Tuhan berkati tahapan-tahapan yang akan mereka jalani, semuanya boleh menjadi terjadi mengikuti tata peraturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan polemik gonjang-ganjing dalam berbagai situasi kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami seutuhnya dalam rangkaian kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan terus melingkupi bangsa dan negara kami, terlebih dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati kehidupan. Amin. Ikut Tuhan Yesus.